Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Ranau di hatiku. Jadi guys, kita sudah ada di episode kedua untuk ini kami ruang punya podcast. Dan hari ini, kamu tahu kah? Saya punya tetamu pada malam ini. Seorang pilot paragliding perempuan. Dan juga coach untuk Muay Thai Persatuan Daerah Ranau. Dan selain daripada itu, dia juga referee untuk Muay Thai. Ada buat personal class untuk Muay Thai juga. Jadi sebelum kita lanjut, kita punya cerita pada malam hari ini di episode yang kedua. Terima kasih kepada produser dan juga sponsor yang kasih sedia kui dan juga kopi pada malam ini, Posiko. Jadi kita teruskan dengan tetamu kita pada malam ini, yaitu Lala. Ini dia. Hello everyone. Ya, jadi Lala, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Orang Ranau. Orang Ranau, pure Ranau. Kampung? Kampung Bahab. Kampung Bahab Ranau. Yes. Kampung Bahab Ranau. Kalau saya tidak salah Kampung Bahab di Libang, Bani kan? Ya, Libang, sebelah Libang. Oke. Lala umur berapa sekarang? Saya berumur 26 tahun lah. 26 tahun, sama umur kami guys. Setiap tetamu kan mesti ada persamaan sama saya. Kulit lah berbeza. Kulit saja berbeza. Baik. Jadi sekali lagi terima kasih Lala sebab sudi bersama-sama dengan kami. Kita tidak pakai formal-formal, kita santai saja. Boleh. Walaupun saya yang formal. Seperti yang kamu orang boleh tengok guys, di depan sini ada apa bahkan panggil nih? Glove. Ya, glove. Glove yang ini? Ini kita panggil meat dan padding lah. Meat dan padding. Dia benda yang sama, cuma ini ada kecil sedikit, ini besar sedikit. Glove, meat dan padding. Ya. Salah bani nama dia sebenarnya. Jadi? Dia meet and greet. Macam kita lah. Ya betul. Jadi oke. Jadi terima kasih Ponsiko sebab ada bersama-sama dengan kami. Jadi saya mau tanya sedikit lah. Macam mana sebenarnya daripada tahun bila kau melibatkan diri di dalam sukan Muay Thai ini? Pada tahun bila? So bermulanya kisah. Mulanya di sini tidak apa. Okay, so first saya start dari 2017 lah. Ujung tahun. Saya cuba ni sukan sebab saya suka benda yang ekstrim. Ekstrim. So di Ranau mula-mula tu dia baru saja. Actually Muay Thai ni lama sudah di Ranau, dia ditubuhkan 2013. Iya betul. Tapi dia on off. And then dia come back 2017. So di situ yang saya start aktif lah. Daripada 2017 tu lah betul-betul aktif sudah. Umur masa tu berapa? Saya baru habis Form 5. Sama lagi, sekali lagi kami sama. Nice. Baik, baru habis Form 5. Apa sebenarnya yang buat kau rasa kau minat mau masuk ni anu nih? Sukan. Ni sukan Muay Thai. Sebab macam yang kau cakap tadi, kau suka ekstrim. Tidak sakit kah? Okay, so first yang masuk memang untuk fitness lah. And Fitness, second, of course untuk self-defense. Sebab as a woman, you need a little self-defense lah. Sebab saya jenis yang suka berjalan sendiri, ya, independent. So saya rasa untuk protect diri saya perlu benda-benda beginilah. Ya betul. So I choose Muay Thai lah. Adakah pernah lelaki terlending kau punya tangan? Time sekolah lah. Kau sekolah di mana dulu? Okay, saya sekolah dulu, sekolah rendah, saya di SK Pekan Ranau. Okay. Lepas tu sekolah menengah, tingkatan 1, sampailah 6 atas di SMK Mat Saleh lah. SMK Mat Saleh, sampai habis lah di Sampai situ. habis. Selepas tu ada sambung lagi tidak? Lepas tu tiada sudah. Jadi kita masih lagi ada di sukan Muay Thai. Kau pernah ikut apa-apa tournament? Okay, so Di Sabah ataupun di luar? So far untuk tournament sudah total 9 tournament lah. Semua dalam Sabah lah. Okay. Tapi ada satu tournament tu saya ikut yang berprestige tinggi di Keningau. Last 2019 and masa tu saya dapat champion untuk 52 kilo for whole Sabah lah. So that's semi pro fight. Okay. So itu antara pencapaian lah. Antara pencapaian yang sudah sakit kah? Saya mau tanya lagi sakit. Sakit tu tidak sakit tu belakang cerita lah. Sebab bila ada adrenaline rush, kita tidak rasa. Sebab saya sebenarnya kan karena gigit semut pun saya nangis tau. Aduh. Ini kan pula kalau kena memang sakit lah. Jadi apapun tahniah atas ini. Dalam ke-9 tournament tuh adakah yang kau menang? So far saya punya win is 6, yang lain kalah lah 3. Oh begitu, KO ataupun apa?
Ataupun kalah daripada poin? Semua yang menang semua menang by point lah. Selama kau ikut ke 99 turnamen nih, yang paling teruk kau punya kecederaan apa? Masa Sabah Games 2019. 2019. Sekarang 2025. Sudah 6 tahun kan? Sudah 5 tahun. Macam mana sakit dia? Sakit. Emang maksudnya apa kecederaan yang parah betul tuh? So Sabah Games ni saya explain lah. Okay, so dalam Sabah Games Muay Thai ni kami ada 6 hari. Ya. So first day registration kau kena timbang berat. Oh ya, so betul. untuk fighter Muay Thai ni paling penting is berat lah. So masa tu saya main berat 51-54 kilo. Ya. Masa tu berat saya maintain is 56-57. So the struggle is hari-hari setiap pagi kena kasih kontrol berat lah. Kena maintain dari 57 drop pergi bawah 54 kilo. Ini betul-betul perlu satu Disiplin dan komitmen yang tinggi ya. Komitmen, ya betul loh. Kalau tidak kuat mental pun Sandi juga kan? Tidak kuat mental tidurlah di rumah. Jadi lepas tu? Okey, lepas tu itu antara challenge dia lain. Setiap hari kena timbang, lepas tu petang dia akan fight. Okey. So every fight you will get many wounds lah. Macam biasanya kaki lah, paha. Muay Thai ni untuk pengetahuan semua. Ya. Dia adalah seni 8 sendi. We call it art of ad limb. Means fist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So semua benda kau boleh pukul. Oh. Jangan lato-lato sajalah. Okey. Nah, jadi pada 2019 tu bagi kau memang itu satu Yang pertandingan paling yang bersejarah lah. Sebab masa tu kaki saya injured, terselio, tapi besok dia saya kena masuk final. Lepas tu paha saya sudah biru-biru, kening saya sini luka. Tapi kena teruskan fight tu. Ya. Dan sampai pernah juga lah kencing darah. Masa tu? Yes. Oh. Mungkin sebab dehydration. As a woman kau tidak terfikir kayak ini sukan mungkin mencederakan kau punya dalaman? Maybe macam kau punya rahim ataupun begitulah. Kau tidak pernah terfikirkan untuk benda-benda begitu? So first memang terfikirlah. Ada But juga. second, if we do in a proper way, training yang bagus, lepas tu recovery yang bagus, and kena pandai jagalah patuh. Means if like woman tiap bulan kau kena period, so time period slow down and recovery first. Lepas tu training, eat well, rest well. Okay, baik. And untuk Muay Thai, untuk beginner actually dia protect everything, dia ada cover lah. Jadi makan macam mana? Kau memang kawal kau punya makan. Ada certain maybe certain food you cannot eat. Ya, masa kalau jadi fighter lah, first thing memang kena tolak makanan bergoreng lah, of course. Junk food and soda. Itu sajalah. Maksudnya bergoreng tidak boleh? Bukan tidak boleh, tapi just kalau boleh lah. Janganlah. Kalau boleh jangan. Alhamdulillah lah rezeki siapa pada hari ini. Kue bergoreng guys. Jadi terima kasih, tidak apa. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan tapi naik ngawi ya. Jadi kita sudah kenal serba sedikit pasal pengalaman Lala dan juga di mana dia bermula. Apa-apa pun sebenarnya banyak lagi soalan-soalan saya ni yang agak panas pada malam ini. Di episode yang kedua ini apa-apa pun jangan kemana-mana, kembali bersama dengan kami di sudah semestinya di podcast Siring Jalan. Baik guys, kembali lagi bersama dengan kami sudah semestinya di podcast Siring Jalan. Oke. Baik, kami punya audiens mantap malam nih. Baik, Lala, kita teruskan lagi cerita kita di Muay Thai. Kalau saya tidak salah, kau juga merupakan coach untuk Muay Thai di Persatuan Daerah Ranau, betul? Betul. Ya, jadi Kau punya anak didik ataupun murid nih dia di kalangan yang masih kecil-kecil kah ataupun mungkin ada yang sudah dewasa? Oke, so saya start coaching dari tahun 2022 ujung tahun gitu lepas PKP lah. So saya punya anak didik start dari umur 15 tahun dan 15 ke atas tahun. lah. Oh, okay. Tapi sekarang makin rancak paling kecil 6 tahun lah. Oh, ada juga. Oh, tapi mungkin tidaklah diorang punya training tidaklah se-ekstrim yang sudah dewasa punya kan. Di antara kalau macam asas lah. Kalau macam saya newbie, apa yang baru hari ini saya masuk, apa yang akan ku ajar?
So first, of course lah kena ajar apa itu Muay Thai lah. So which mean dari dia punya disiplin apa semua. Kasih paham lah kan. Yes. Oke. Lepas tu kita akan belajar fitness. Lepas fitness sudah oke, baru pergi teknik sikit-sikit lah. Oh begitu. Ya sampai situ. And next class teruskan sampai level yang tertinggi adalah ikut fight lah. Oke. Jadi iuran dia berapa? So untuk di Ranau sekarang saya buat untuk walk-in saja RM8. Oke. Bulanan RM40 lah. Oh, I see. Jadi kamu pernahkah ada join tournament yang di luar daripada Malaysia? So setakat ini luar daripada Malaysia belum lagi lah. Belum lagi. Oh, I see. Oke. Jadi sekitar sini aja lah. Sabah lah. Maksudnya sekitar Sabah lah. Oh, akan datang adakah? Kau rasa-rasa? Insya Allah. Adakah kita punya wakil daripada Ranau yang betul-betul boleh? Bagus. Sekarang ada 2-3 orang lah. Ada 2-3 boleh orang. bubuk. Cuma lah, kalau mau pergi jauh nih luar dari Sabah. Bukan Sinang kan? Iyalah. Oh, bukan Satu, of course keuangan lah. Ya, itu betul. paling mencabar lah untuk kita yang di daerah begini. And second, komitmen atlet dan coach lah. Ya, betul. Jadi kau cakap tadi kau bermula di dalam dunia Muay Thai ini pada tahun 2019 kalau saya tidak salah. Pada tahun 2019. Jadi masa Covid itu apa kau bikin? So masa Covid, pas ya Covid kan semua orang di rumah. Lepas tu 2021 ada on off saya buat personal class lah. Di rumah? Tidak. Online? Saya buat rumah ke rumah. Oh, boleh Ya, buat. masa itulah. Saya buat rumah ke rumah tapi with distance apa semua, jaga jadi SOP lah. ada SOP juga lah. Selepas itu pindah pergi gym. Masa itu di Warrior Gym lah. Boxing class saya buat. Sebab mama-mama yang offer lah minta buat kan. So saya buat boxing class saja. Setakat nih ada berapa ramai kau punya anak murid? So yang sekarang aktif, yang budak-budak saja saya boleh kira dalam 45 orang lah. 45 orang. Wih, ramai ya kan? 45 orang. So guys, kalau ada di antara ibu bapak yang sedang menonton kami punya podcast ini, kalau mau kasih daftar anak kamu orang mau pergi join kelas Muay Thai, boleh berhubung dengan Lala, nanti kami kasih serta dia punya link di description nanti ya. Boleh berkontak terus, semua ada bahkan Facebook ada semua. Facebook, TikTok semua ada. Nah, kan. Siapa saja yang tidak tahu sekarang, Bah? Saya punya mama pun ada. Aduh. Betul, 666 kalau saya tidak salah. Dia ada Facebook, dia ada TikTok. Semua dia ada. Semua dia ada. Sekarang teknologi maju sudah, Pak. Betul. Jadi kita terus ke yang seterusnya, yaitu saya dipahamkan kau juga pilot paragliding, bukan? Yes. Oh, oke. Di mana nih? Lokasi dia di mana? Okay, so paragliding nih macam kita tahu di Ranau nih ada satu tempat sajalah. Kompleks Sukan Ranau. Kompleks Sukan Ranau. Jadi itu gaji dia berapa? Kalau macam kau sendiri, kau sebagai pilot kan gaji dia berapa? Mahal kah? Gaji boleh kata biarlah rahasia. Oh, biarlah rahasia. Jadi guys, gaji rahasia. Macam undi juga. Oke. Baik, sudah berapa lama kau ada di paragliding nih? Sebagai pilot? Paragliding ni pun saya start, saya habis Form 6. Saya start hujung tahun 2018 lah. Oh, oke. Saya part time. Lepas tu saya full time 2022 lepas Covid. Betul-betul kau suka ekstrim kan? Terjun, tendang-tendang kau punya anu lah kan, kau punya pet lah kan? Kalau mas di paragliding pula biasanya kamu punya customer lokal ataupun ada juga daripada luar? So sekarang 80% semua memang dari luar lah, dari China. Oke, jadi saya mau tanya sedikit soalan. Mungkin ini soalan dia sensitif sedikit. Tapi sebenarnya saya pun tertanya-tanya dan ingin tahu. Kita tahu Lala seorang coach dan memang sangat berdisiplin. Cara dia bercakap pun kita tahu sudah kan guys. Dia stres ya, dia bilang begini satu, saya tanya itu aja dia jawab. Jadi macam Lala punya perwatakan sendiri sebagai coach, mungkin orang yang tegas dan berdisiplin semua. Rambut pendek, adakah orang pernah persoalkan? Of course ya, memang. Ada. Tapi ya. Macam mana lah cara kau mau menyikapi? Saya tahu kadang mungkin
kau akan tersinggung apabila orang begitu kan, akan tersinggung apabila orang persoalkan ataupun orang they judge you lah kan, kau akan tersinggung. Tapi biasanya macam mana kau mau menyikapi ini hal-hal yang beginilah? Okay, so for me, Ya. saya just pegang satu ayat. Aha. Just be yourself. Be one you want to be, not what others want to see. Okay. So If you want to try to be others, mungkin kau bukan jadi diri kau lah. true. So guys, be yourself, okay? Yeah. Just be yourself. Jadi tapi memang tidak kurang juga lah yang begitu kan. Memang adalah, cuma itulah kita kena letakkan mindset kita. My life is my life. Kau mau bercakap apapun, is up to you. Ya betul. So kita Not yours kan? Bukan Yes. punya. Oke, baik. Jadi guys, selain daripada itu, Lala pandai menyanyi kah? Aduh, kalau saya nyanyi ribut nih nanti. Tapi saya pernah, macam saya ingat dia pernah menyanyi dulu. Macam. Tapi tidak tahu lah. Nggak apa-apapun guys, kita berhenti rehat sebentar ya. Kita akan jumpa lagi, kita akan kembali selepas ini. Jangan kamu orang kemana-mana. Kita masih lagi stay di podcast Siring Jalan di episode yang kedua. Sekali lagi guys, selamat kembali bersama dengan kami ini sudah semestinya di podcast Siring Jalan. Baik. Masih lagi bersama dengan Lala. Ya, macam yang kami sudah bahas tadi, dia seorang coach Muay Thai dan sebagainya. Dia juga seorang pilot untuk paragliding. Kau bermula paragliding nih pada tahun 2000 berapa tadi kau bilang? 19. 2019 juga. Kau tidak takut kah di atas? Punya tinggi itu? Kalau sudah minat perasaan takut nomor 10 tuh. Kan? Tapi saya tidak juga. Kalau kadang-kadang benda yang saya minat tuh kan, saya jadikan dia yang pertama. Itu Contoh. Kau bilang kalau sudah minat perasaan takut paling belakang sudah kan? Nah, tapi saya pernah minat satu perempuan. aduh. Tapi takut saya yang paling depan. Takut dia tidak terima, tidak apa. Gurau. Oke. Di mana kau ambil lesen? Di mana maksudnya saya? Di mana kau belajar? Permulaan. Permulaan ya betul. Permulaan. Oke, so saya ambil lesen di Kompleks Sukan Ranau juga lah. Oh di So, oke. Di situ ada satu nama bukit dia kita panggil Take Off tuh. Take off tuh. Itu bukit rendah saja dalam 300 kaki. Dia 300 kaki bukan rendah itu. maksudnya perbezaan Oh bukit oke. tuh sama tempat landing 300 kaki lah. Ya Oh, I memang see. bukan tidak rendah, coba ya. Begitulah Ya, jaraknya. Oke, begitulah. baik. So saya ambil lesen di situ. Bayar kah? Masa itu tidak, sebab saya sudah bekerja. Oh oke. So saya punya company, dia provide benda-benda beginilah, lesen, equipment. Cumanya kami kena kerja sama dorang lah. So maksudnya macam beasiswa lah dia bagi. So kalau untuk belajar tuh di orang yang tanggung lah kan. Oke, baik. Jadi ini semua nih kena ada lesen bani kan? Kena ada lesen. Oh, oke. So, Bawa kereta juga lah kan. kena ada lesen kan? Lebih-lebih lagi kalau di udara kan? Wih gila. Pernahkah ada sepanjang kau jadi pilot untuk paragliding nih, adakah kau punya pengalaman-pengalaman yang kau rasa hitam lah? Pengalaman hitam Iya. tuh ada, mustahil tidak ada kan. Tapi pengalaman hitam tuh dalam sukan begini kita kasih jadi sebagai satu inilah, satu pembakar semangat supaya jadi pilot yang lebih bagus. Iya betul. Sebab dalam paragliding ini kita bermain dengan nyawa. Iya betul. And mistake satu saja Selesai. selesai. Macam saya, pengalaman hitam saya adalah lutut kiri saya nih, dia dislocate lah tempurung dia naik Aduh. atas. Masa itu saya baru belajar. Biasalah orang muda kan, style berani mati orang bilang. Betul. Tidak belajar, tidak apa semua. Baru belajar sedikit tapi keberanian dia begini. Tinggi sudah kan? Ya betul. Oke. So tidak itu perasaan rendah diri bah. Betul. So saya terbang-terbang, masa itu angin tidak bagus apa semua. Landing, sudah landing. Mungkin lah masa itu saya tidak tahu benda itu apa sebab baru belajar. Angin kuat tiba-tiba masuk dari belakang. Payung saya heret di depan, dari belakang dia heret di depan. Saya terjatuh, lutut ni ngam-ngam terlutut batu. So saya tengok kaki saya luruskan pelan-pelan, dia macam jelly. Sakit lah tuh kan. Dia dalam 10 jahit lah di sini. Sakit lah tuh kan. Masa itu tidak rasa sakit lah. Macam mana? Pantas kau orang rescue kau? Masa itu tidak ada. Jadi macam mana lah? Itulah saya cakap, budak berani, darah muda, gemuruh, berani apa semua, mencoba benda-benda begitu. So saya berdiri sendiri,
tunggu kawan ambil, lepas itu pergi hospital sendiri, recover sendiri saja. Oke, berapa lama kau recover untuk kau punya lutut? 3 minggu. Lepas itu saya landing pakai kaki kanan, kaki kiri injet, saya landing pakai kaki kanan. Jadi maksudnya pada masa itu dia ada masalah angin lah, ada masalah cuaca pada masa itu. Lepas tu kau miss location untuk landing. Sebenarnya dia bukan juga masalah cuaca, tapi masalah dari pilot lah. Oh. Saya cakap tadi. Cuai lah. Yes, Cuai. pilot baru. Lepas itu semua benda rasa macam kita coba. Iya betul. Tapi bila sudah jadi begitu, lepas itu saya rasa baru saya jadi macam ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini kena belajar, ini kena buat begini. So baru rasa mau belajar lah. Sama satu baru betul-betul belajar terbang dan landing saja. Tapi masa itu saya tidak monitor cuaca, angin semua, so mistake lah. Itu pengalaman hitam lah sampai mengalami kecederaan. Sampai berdarah, sampai itu pindah apa semua kan. Masa itu kau solo ataupun kau ada solo. Nasib solo kan? Ya, sebab untuk belajar nih, untuk bawa tandem. So tandem nih dalam paragliding adalah berdua bah. Betul. So solo satu lah. Masa itu solo. Kalau kita dua bertandem lah. Iya betul. Bukan couple kan? Oke, baik. Oke. So sebelum pergi tandem tuh kena solo dalam 2 level lah. So dalam 2 level ni, level pertama kena selesaikan 45 kali terbang. Yes. Jadi maksudnya hari-hari ataupun sehari kau kena buat 3-4 kali? Dia ataupun macam mana? terpulang. So macam saya dulu, satu hari saya diwajibkan buat 10 kali penerbangan. Tidak penat kah? Penat tu memang penat lah. Cuma minat kan. Sebab untuk dapat level 1 tu requirement dia kena 45 kali terbang dan ada lain-lain lagi lah. Berat kah itu barang tu? Kalau solo berat dia tidak lebih daripada 12 kilo lah, dia ikut equipment. Tapi tandem dia boleh mencecah sampai 25 kilo lah. Oke. Contohnya macam saya mau pergi terbang lah, mau pergi coba terbang kan. Apa persediaan untuk physical dan juga mental yang saya perlu buat? First, kita start dari physical dulu lah. Kena pastikan tidak ada darah tinggi dan sakit jantung. Saya terlepas sudah tuh. Guys, nggak boleh sudah. Walaupun sebenarnya saya mau, tapi Oke tuh, sama saya oke tuh. Kan? Yeah. Oke, lepas tu selain daripada itu juga apa? Lepas tu mental kena ready lah. Mental, Itu baik. Yang penting kena berani lah kan. Kalau orang gayat nggak payahlah. Tidak, orang gayat actually itulah obat dia tuh. Begitu kan? Ya, sebab kenapa saya boleh cakap orang gayat nih dia cuma takut tempat tinggi yang statik. Iya betul. Bangunan. Iya betul. Lepas tu pokok. Tapi paragliding nih dia bukan statik kan, dia moving dia. Bergerak. Jadi setakat nih kau punya pencapaian untuk paragliding nih sampai mana sudah? Oke, so saya cerita lah. Silakan. So untuk solo saya sudah mengikuti sukan accuracy lah. Dalam paragliding ni dia ada 2 jenis kategori sukan. Satu accuracy, satu cross country. So accuracy ni kau kena terbang. Lepas tu di kawasan landing tu ada macam bulatan dan so kena terbang, lepas tu landing di tengah. Makin kecil skor makin bagus. Dia ada masa kah tuh? Dia ada masa. Jauh begitu. Dia suruh terbang lepas tu landing. So dia ada 8 round lah. Oke. So dia dalam 3 hari game. Jadi untuk level tuh? Level tu? Apa kau bilang tadi tuh? Ada yang 2. Cross country. Cross country. So cross country pencapaian yang terbaik saya pernah buat. Saya terbang di Thailand. Tidaklah jauh. Dalam 20 km saja. Jauh betul. Okay. Di dalam itu proses terbang jauh tu saya jadi salah satu judge di Asia juga lah untuk cross country punya. Kau jadi judges ah? Yes. So pergi situ sambil terbang sambil belajar benda baru. Jadi untuk judges nih apa yang kamu nilai sebenarnya? Macam apa yang kamu nilai dia? So, macam saya cakap tadi cross country ni kan. Cross country ni dalam paragliding kau kena terbang sejauh yang mungkin. So, kena cari angin apa semualah. So dia memang kena tahu arah angin, kelajuan angin macam mana. Oke, baik. Guys, itu untuk cross country. Nah, dia paling jauh dia bilang 20 km. Ya, tapi kawan saya pernah buat sampai 100 km lah. Wah. Gila. Lagi gila. Betul loh. Rekod dunia 500 km, tapi bukan di sini lah, di France. Rekod dunia sampai 500 km. Itu untuk yang cross country punya lah. Baik. Di Ranau, rekod dari kompleks sukan terbang, dia landing di Bata Merah. Di sini? Yes, di Kundasang.
Bully ya kena bawa? Boleh. So itulah, kena belajar lah betul-betul angin apa semua. Ya memang kena pakar dalam hal-hal begitulah kan. Oh oke. Guys, jadi kalau sekiranya ada orang yang mau coba, teringin mau coba tapi takut. Jadi apa pesanan kau untuk di orang yang takut? Silakan. So benda ni sebenarnya dia open lah. Dia tidak paksaan yang mau kah paksa kah apakah. Betul. Jadi you only live once, just go. Betul loh. Hidup hanya sekali guys. Kita bukan kucing sampai 9 nyawa. Kan. Baik. Siapa yang teringin sebenarnya mau coba pergilah. Begitu juga dengan Sukan Muay Thai ini kan. Kalau terasa macam mau belajar sebenarnya, tapi ini bukan untuk bagi saya Sukan Muay Thai ini taekwondo, karate, silat dan sebagainya. It's not for show off bahkan. Ini untuk kita punya fitness kan, kita punya defense, self defense ya betul. Disiplin. Ya betul, itu salah satu lah. Jadi saya sebenarnya ada lagi satu soalan yang saya mau soal. Apa ini? Sudah bila dalam masa kau belajar, kau cakap tadi 45 kali terbang. Yes. Itu berapa lama kau kasih habis tuh? 1 minggu. 1 minggu, gila 1 minggu guys. Mau kasih habis 45 kali terbang. Untuk pergi level 2 dia ada lagi. Yang level 3 lain lagi. Level 2 apa? Level 2 kau kena terbang di 3 tempat yang berbeza lah. Oh, jadi itu kau sudah limpas semua lah? Sekarang saya punya level is level 3 T2. Oh, oke. Maksudnya boleh bawa orang sudah lah. Oke. Setakat ini berapa kali sudah kau pernah bawa? Wah. Yang kau ingat lah, So, start saya tandem 2022, 1 bulan paling kurang pun 80 flight. Pernah paling tinggi 280 flight 1 bulan. Wah. So, mungkin lebih 2-3 ribu sudah lah tapi flight. memang view dari atas tuh memang cantik lah kan. Kau rasa dunia milik kita. Oh, tidak sia-sia saya cakap couple tadi guys. Ada sudah sedikit. Tidak Pak, oke. Jadi kamu landing saja memang adalah orang pergi rescue kan? Dia bukan rescue lah, dia pergi pick up. Nah, dia memang ada orang pick up lah kan. Oh, jadi kita beli cerita besar harga kan dah beli di sini. Itu nanti kita PMC ring. Guys, oke. Jadi yang untuk itu juga kamu boleh berhubung dengan dia sekiranya teringin mau terbang di atas awan ya. Jadi apa-apa pun guys, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan kemana-mana, sudah semestinya di podcast Siring Jalan. Oke guys, selamat kembali bersama dengan kami sudah semestinya di podcast Siring Jalan. Wow. Bolehkah kita ubah sedikit dia punya podcast? Tidak. Oke, jadi masih lagi bersama dengan saya yaitu Lala. Ada nama lain ataupun nama sebenar? Bolehkah kita kasih nama sebenar ataupun nama yang dipanggil oleh family? Lala sajalah. Lala, memang itulah karena panggil. Ataupun orang jumpa saya Coach Lala. Oh begitu, Coach Lala. Lala. Nama sebenar tuh kamu pergi jumpa beliau saya dulu lah. Dengar tuh guys, pergi jumpa dulu dia bilang. Baik, saya mau tanya sedikit. Macam yang kau cerita tadi, kau nih seorang yang suka yang ekstrim, sukan ekstrim dan sebagainya kan. Tidak takut tempat tinggi dan sebagainya, suka yang begitulah, yang keras lah. Adakah benda yang kau takut? Apa yang kau fobia? Ada? Cicak. Oke, so untuk rasa takut dan fobia tuh setakat nih belum ada lagi lah. Belum lagi. Macam ular apa semua tidak? Ular belum lagi lah. Cuma orang terdekat tahu lah tuh apa yang saya takut. Apalah? Nanti kamu kasih keluar sini tiba-tiba. Tidak. Rusaklah keayuan saya. Tidak. Apa? Yang paling kau takut apa? Ataupun mungkin geli? Macam serius kan sebenarnya kan macam saya sendiri. Benda yang saya bukan takut tapi geli macam lipas. Kan macam tikus, macam lintah, benda tu tidak membunuh kau apa, tapi geli, macam cacing, begitu. Oke lah, kalau kau pun sudah kasih saya lah kan. Kalau saya katak. Saya bukan takut sebenarnya, saya malu sama dia. Sebab? Dia kan malu lah. Malu. Segan lah sama katak. Geli lah.
segan sama kata. Segan. Kalau ada cuma gitu saja lah. Pernahkah ada dia terlending di begitu? Oke lah, cerita Cerita, paling memalukan lah. Oke. Aduh. So di rumah biasalah rumah sawah-sawah kan. Ya, sawah padi. So bila hujan apa semua ditandas. Masuk tandas ya, dia betapok begini di bucu. Saya masuk dia tandas, lepas tu dia tengok saya tengok dia. Terkejut lah dia di situ kan, bukan geli, terkejut, segan. Betul. Jadi betul tak salah suruh halau. Tapi halau pakai yang begitu. Segan. Jadi itu dari situlah dia bermula. Iya. Oh, baik. Katak. Saya tahu sudah. Oke. Saya pun sebenarnya saya mau kongsi sedikit cerita. Saya benda yang sehari-hari saya takutkan, saya takut masuk tandas. Serius, ini saya bukan menambah-nambah, saya bukan memandai-mandai. Okay. Saya takut masuk tandas. Lebih-lebih lagi tandas-tandas yang macam sudah lama tidak kena pakai kan. Kau tahu apa saya takut. Aduh. Masa sedang membuang tuh kan guys. Janganlah kamu imagine. Janganlah kamu imagine. Tapi masa sedang membuang tuh kan, punya syok nikmat dia macam mana. Kamu pun tahu. Saya takut tiba-tiba dia ngap. Apa yang dianggap? Dia berpatuk sama ular saya. Kan. Itu benda yang saya takut. Betul, serius. Nambah bangkak Jo. Iya. Jadi itulah benda yang asal saya sedangkan balik-balik saya begini. Lebih-lebih lagi tandas yang tidak lampu. Serius. Wow. Sebab saya pernah. Okay. Benda ini kita tidak akan takut kalau kita tidak pernah, Bah. Betul juga lah. Nah, tapi saya pernah. Tidaklah kena patuk kamu nih. Tidaklah sampai kena patuk, Bah. Tapi pernah. Saya sedang begitu kan. Sekali masa itu saya tidak bawa telepon. Biasanya saya punya tabiat nih kalau masuk pergi situ. Saya bawa telepon. Main tengok Facebook ataupun begitulah. Entah kenapa lah tem-tem di tandas lah juga banyak ide masuk. Gila betul. Betul kan, masuk tiba-tiba masuk lirik lagu lah dan apa semua begitulah. Jadi macam-macam kita terpikir saya mencari terpikir ilham lah kalau begitu. Betul. Sambil kita buang ilham, kita dapat ilham baru. Begitu. Jadi begitulah. Saya sedang begitu tuh kan. Saya penuh kusyuk lah. Punya kusyuk. Saya tengok begini di depan pintu. Iyalah tidak mau buat kan, handphone tidak. Jadi saya tengok lah tulisan-tulisan yang ada di pintu tuh. I love you Mimi lah, ada begitu-gitulah. Macam-macam lah. Siapa sih Mimi? Saya pun tidak tahu. Baru ada lagi tulisan di dinding-dinding itu kan. Saya sudah habis baca semua. Saya tengok di bawah pintu ngam dia masuk. Nah. Dia macam mana lah? Saya apa lagi? Sempat cuci kan tidak? Jangan tanya. Jangan tanya. Saya berdiri ngam di belakang tempat air tuh kan. Dia bukan ada pipe, tapi di belakang tuh dia orang pasang itu drum yang warna biru tuh kan. Saya panjat di situ, dia lagi begini. Aduh. Dia begitu-gitu. Dia pun terkejut betul. Dia pun mau cari jalan keluar. Tapi mungkin ular pun nababat kali kan. Kau Pak tahu nababat tahu kan? Dia begitu-gitu. Dia di sana lagi. Saya bilang, macam mana lah ini? Saya terajang tuh pintu. Nasib pintu aluminium yang lembut tuh kan. Jadi dengan posisi yang... Iya. Dengan posisi saya punya ular masih berliar-liar lagi. Jadi tapi bila kita takut rasa malu tuh hilang, Bah. Betul. Survival. Ya, survive. Lepas sudah beberapa nasib juga tidak orang. Jadi begitulah. Jadi kita cerita pada itu di antara cerita saya. Ada lagi saya mau tanya, musim sekolah kau pernah dibully kah? Ataupun kau yang membuli? Oke, musim sekolah itu salah satu faktor lah kenapa sebenarnya saya masuk dalam bidang combat sport atau martial art ni lah. Sebab satu, bukan juga dibully, cuma adalah biasalah budak-budak nakal kan. So saya rasa macam saya perlu bertanggung jawab sama diri saya perlu protect diri saya. Kalau bukan diri sendiri, saya paling mau tolongkan. Betul. So, ya. Salah satu sebab saya masuk Muay Thai adalah sebab pernah dibully di sekolah. Kau dibully lah, seperti kau diperlakukan seperti apa? Macam mana orang buat kau? Lah, orang macam biasa suka mengicik nama bapak. Ya, betul. Itu yang paling si betul. Nama bapak, cowok beliau orang main. Dulu kami pun begitu. Jadi kita sudah ada di penghujung segmen guys. Kita tidak boleh cerita panjang. Walaupun sebenarnya saya masih lagi teringin mau cerita lebih-lebih lagi part yang menjumpa bapak tadi tuh. Tidak Pak.
kita mungkin episode yang akan datang kita masih lagi bully bersama dengan Lala di episode mungkin 7 ataupun 8 ataupun 10 kan begitu. Boleh. Jadi saya mau cerita sedikit lah sebelum kita di end of this video. Saya mau cerita sedikit pasal pengalaman saya di sekolah dulu. Saya pun dibully juga dulu. Iyalah, tidak tahu lah kenapa budak hitam nih selalu kena bully. Saya pun tidak tahu, serius. Hitam tuh kan manis. Oke, saya tanya kok. Mana lagi manis, tepung kah coklat? Nah, memang lah coklat. Jadi, kok kena bangga apa yang ada dalam Tapi diri bukan kau? coklat, barang. Masalah dia. Kau Kan? anggap jadi diri kau kopi kau siap lah. Oke, yang penting ada manis dia kan? Oke, baik. Jadi masa tuh memang saya ini pun jenis yang masa kecil-kecil tuh memang kecil. Walaupun dengan umur-umur saya kan, kami punya tinggi itu berbeza lah. Lepas tuh first masuk sekolah tuh dia orang membuli apa semua. Karena kasih adik-adik lah, kau tahu kan? Karena kasih adik-adik macam mana? Karena suruh itulah, karena suruh itu, karena suruh inilah begitulah. Jadi sampai satu masa tuh kami punya abang sekolah tuh dia pergi tandas. Lepas tuh air tiada. Nah, ini cerita tandas juga nih. Disuruh kau cebok kah? Tidak. Dia masuk tandas. Lepas tuh bila dia baru sudah selesai itu kan, dia sudah selesai membuang, baru dia perasan yang tidak air. Dia suruh kami jaga dia di luar sebab masa itu malam. Jadi dia panggil lah nama saya. Wah, dia bilang. Saya bilang kenapa? Tolong dulu cari daun sana apa yang saya boleh bikin, dia bilang. Ya, oke lah, saya bilang oke lah. Saya punya perasaan marah tuh sama dia, dendam tuh makin membara-bara lah. Jadi saya keluar, pergi cari daun apa semua, saya nampak satu daun yang kena panggil tahipai. Aduh. Bagatan Serius. member, Cok. This is true story. Saya pakai plastik, pergi ambil plastik di kantin, di sampah kantin. Ini bukan gue yang dibully, kau yang membully nih begini. Saya membuli selepas dibully. Oh. Aha, begitu. Teruskan, Saya ambil teruskan. plastik, saya pergi pungut tuh 3 helai kalau saya tidak salah. 3 helai, kasih masuk di bawah pintu. Nah, saya bilang, saya tunggu di luar, sekali dia ambil, wah, dia bilang, dia lap lah. Tapi sengsara juga saya. Selepas dia begitu sakit kan, saya sengsara. Sebab tuh cigu, Warden dia bilang, kenapa kau buat begitu? Jadi saya ceritalah dia begini. Tapi tidak sepatutnya kau buat dia begitu. Jadi sebagai denda dia bilang kau kena kipas dia punya gunung sampai pagi. Aduh. Sebab dia tidak boleh tidur sudah. Jadi dia tidur begini, Bertiarap lah. bertiarap begitu sambil saya kipas. Kasih sejuk supaya tidak gatal. Jadi itu di antara di antara pengalaman. Jadi guys, mungkin kita minta sedikit Lala bagi pesanan kepada pelajar-pelajar di luar sana, sama ada SK ataupun SMK, supaya jangan membuli. Bully ini bukan budaya yang baik nih. Ya, jadi bagi sedikit pesanan untuk diorang semua. Oke, kepada adik-adik di luar situ, di luar sana. Ya, betul. Mana setelah kurangkanlah amalan membuli. Membuli ini tidak bagus lah. Ya, betul. So kamu kalau rasa mau membuli, bayangkan saja mungkin ada adik-beradik atau ahli keluarga kamu yang di tempat orang yang dibully itu. Ya, betul. Jadi bila kamu membuli itu, kamu kena pikir yang apa saya buat sama orang akan berbalik juga sama saya. Kalau bukan sama saya, mungkin sama family member yang lain. Ya, betul. So Stop bullying. stop bully. Ya, jadi yang ini jangan bully. No, jangan. No Oke. to bully. Ya, betul. Dan kita sudah ke segmen yang terakhir. Sebenarnya kita punya masa nih sudah saya kasih panjang nih. Terpanjang. Jadi kita akan ke segmen yang seterusnya, yaitu saya nampak nih ini bukan sekadar hiasan tuh nih guys. Saya akan coba satu persatu. Ada juga nervous sebab tidak pernah kan, this first time. Selepas ini kita akan cobalah. Jangan kemana-mana, kita kembali selepas ini di podcast Siring Jalan. Baik guys, sekali lagi selamat kembali bersama dengan kami di sudah semestinya di podcast Siring Jalan. Ada begini lagi, ada sudah Muay Thai saya sedikit. Kan, baiklah, ini segmen terakhir kami di mana saya dan juga Lala akan Lala akan menerangkan ini apa dan ini apa, fungsi dia apa, bagaimana gerakan daripada Muay Thai juga. Saya tidak pernah coba nih. Langsung tidak pernah. Kalau pasal Muay Thai ini memang saya tidak pernah langsung.
Langsung dia pernah. Jadi lah yang ini apa? Oke, so hari ini saya akan saya bawa benda sedikit je lah. Aha. Untuk basic lah, kasih Ya, betul. coba apa semua kan. Jadi ini glove lah. Glove. So untuk pengetahuan, glove ni dia bukan satu size saja lah, dia ada. Dia banyak size lah. Dia banyak size. Depends on orang punya hands tu lah kan. Depends dan kegunaan dia. Tujuan untuk apa. Okay. So macam ni saya pakai size 12. Aha. Ini memang basic untuk training lah. Oh. 12, 14, 16. Oh. Tapi kalau untuk fight, dia ikut game, dia boleh pakai 8 atau 10 size lah. Dia makin kecil, impact dia makin kuat lah. So ini just nice, safe. Ini okay lah kan. Ya, so dia diperbuat daripada kulit lah, tapi ikut desain juga. Ada yang PU leather, ada yang leather lah. Jadi yang ini. Jadi biasanya kalau untuk betul-betul fight punya, tournament punya, sebelum pakai yang ini macam saya kadang-kadang ada Ya, itu kita panggil hand wrap lah. hand wrap. Fungsi hand wrap tu untuk jaga keselamatan pergelangan tangan dan juga kita punya penumbuk lah, kalau untuk tidak cedera. Okey. Sepatutnya ada, tapi hari ini Tidak bawa. kita kasih Kasih yang simple saja. Yes. Kita kasih yang simple saja, guys. Okey. Jadi saya akan pakai yang ini. Oke, boleh. Saya akan coba pakai yang ini. Sebenarnya saya pakai size 18. Sebab tangan-tangan orang ialah betul lah. Kan? Masih habis buat tangan-tangan orang. Iya, tangan-tangan orang yang bukan fighter. Oh, ini size 12 lah. Size 12. Betul nggak cara saya pakai ini? Betul. Oke. Oke, tolak di bawah. Tolak di bawah. Kasih masuknya, tolak di bawah. Dan kau bagagar, sabar. Sempit. Ya sempit. Biasa tuh kalau sempit lagi bagus. Oke, next ini yang saya bawa hari ini dia panggil padding lah. Padding. So padding ini kegunaan dia untuk kita kasih bagus teknik kita, form kita dan untuk tengok formation kau lah macam mana. Untuk belajar lah, oke? So, Apa gerakan pertama? so untuk pertama kau kena berdiri dengan baik dulu. Baik. Kaki buka luas, kau menulis kiri ke kanan. Saya pakai kanan. Kanan, so kaki kiri di depan. Kaki kiri di depan. Oke, bentuk L. Oke. Jadi sebelum kami mulai guys, jangan coba-coba aksi ini di rumah ya. Ini untuk orang yang profesional saja macam dia. Dan Itu dia. ya, Pakai tangan Tangan? di atas. Oke. ini So, pergerakan pertama ini just stretch saja. straight begini. Tapi ini dia kena lurus macam ni. Oh, Oke. Lepas tu sama juga yang itu untuk di sini. oke, begini. Straight. Oke. Oh. Itu pergerakan pertama. Oke, baik. Saya akan sebut nomor 1 dan 2 Oke, untuk basic saya. oke, oke. Pakai Jadi- tangan di atas. Jadi ini dulu kan? Ya kiri dulu. So dia punya crossing lah kiri, kanan untuk kanan. Oh, oke. Jadi kenapa dia mesti begini? Tidak boleh begini? Sebab satu, kalau kau di sini orang pukul kau, pum. Oh iya kan? Tidak kena muka kau. Coba kau di bawah. Betul. Saya tangan kau di bawah. Iya. Oh iya, betul loh. Betul. Saya tahu sudah benar, tapi saja dia tanya. Oke, jadi dia begini kan? Oke, jadi pas tuh 1 and 2. Oke, 1, Oke. Oh, 2. tuh. Boleh sudah. Brunei, boh. Oke. Oke, tuh. Next sekali kita lagi. belajar siku. Siku. Macam mana siku? So, saya akan buat pergerakan begini, just angkat saja. Siku, angkat begitu saja. Oh, begini. Ya, oke, go. Oke, tapi tangan sentiasa di sini. Nanti iya, sayang tuh jadi muka handsome boy. Dia lepas begini. Handsome guys. Terjun. Jangan. Oke, sekali lagi. Jadi selepas buang begini, mesti posisi balik begini lah. Iya. Oh, oke, I see. Baik. Kita pergi siku dulu. Siku, naik. Begini. Lepas itu situ. Oi, tahu Zat ya. Nah, kau yang ngajar Jangan. siapa? Bukan saya tidak mau, tapi saya takut kau akan jadi lebih hebat. Oke. Oke, lepas itu kita pergi blok. Blok macam mana? Blok, kau angkat je kaki kau luar sedikit. Sini. Ya, Oh, ini oke. fungsi dia untuk protect kau punya badan lah. Bagian sini. Oke, coba blok. Oke. Oh, oke. Ya, kena. Ya. Terus kita pergi lutut kanan. Lutut, tangan di atas. Oh ya, Oke, sorry. lutut. Oke, good. Oh, Lepas itu, oke, kick. Kick, bila saya sebut kick, kaki lurus saja angkat. ini. Ini tangan buang. Oh, ini. M saja nih. Oke, coba kick. Oh. Oke, ingat? Oke, baik. So, kita pergi. Kita pergi begini. Siapa idol Muay Thai kau? Si bukan. Dia, Kalau saya tengok dari muka kau, macam buah kau lah. buah kau. Hitam sama. Kami sepupu lain kali.
Oke. Oke. Kenapa sih punya Oke, sebelum start mesti ada attitude Muay Thai dia lah. Sebelum start kita kena masing-masing hormat. So, tangan di sini. Oke, one. Oke, Jut Muay. Oke. Ready ya? Guys, ready? Hands up. Ingat lah kalau kita refresh balik. Oke, 1, 2. Elbow. Block. Knee. And kick. Siapa? Oke? Satu kali lagi. Oh, satu kali. Suka aja. Sebelum kita betul-betul tes, kita tes dulu satu kali. Oke, ingat sudah semua kan? Ingat. Oke. Oke, satu kali lagi demo, lepas itu kita buat combo. Iya, boleh. Oke. 1, 2, elbow, block. Oh iya, mesti mau blok dulu kan? Blok dulu. Kalau tidak, oke, guys, sentiasa ingat blok. Kalau tidak, baik, sekali lagi. One. One, two, Elbow, block, knee, kick. Oke, ingat ah? Oke. Ini betul-betul lah. Oke, just ikut saja apa saya sebut. Oke, 1, kick. Guys, ini bukan kaki bangku, guys. Kaki bingkok. Kalau tidak seputing. Oke. Saya confused tadi sebab dia luar daripada saya punya dulu. Oke. 1, kick, block, 2, and knee. Oke. Boleh bertumbuk sudah? Apa mau call out dia? Jangan. Berat berapa? 62. Oke. Di berat 63 kilo. Ya. Siapa mau call out? Oke guys, jadi apa-apapun thank you Lala sebab sudi bersama-sama dengan kami. Apapun pun guys, kamu orang tahu kami punya next episode kita akan bersama dengan Mr. Obas. Nah, jadi sekali lagi terima kasih kepada kamu yang sudah pun menonton kami daripada episode pertama dan juga ini episode kedua. Sabar. Bertenang, tarik nafas. Oke, Lori sudah, saya bukan penat Lori. Lori sudah lah pula. Ini episode kedua kami dan akhir kata daripada saya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Jangan kecam-kecam guys, kecam-kecam tidak baik. Jadi sekali lagi kita akan berjumpa lagi bersama dengan kami di podcast Siring Jam.